Kejaksaan menahan Crazy Rich Sumatera Selatan Haji Halim Ali yang menjabat sebagai Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia SMB. Haji Halim ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemalsuan dokumen administrasi dalam pengadaan tanah proyek Jalan Tol Betung Tempino Jambi tahun 2024. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Fani Yulia Eka Sari mengatakan penahanan dilakukan setelah Haji Halim menolak diperiksa oleh penyidik saat dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sehingga Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membawa Haji Halim dengan menggunakan kursi roda dan infus di hidungnya. Haji Halim dipapah dari mobil menuju masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk menjalani penyidikan, tes kesehatan, kemudian ditahan. Penahanan terhadap tersangka HA dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan dan mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti. Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus ini, ujar Fani dalam rilis pada Senin 10 Maret 2025. Fani menjelaskan Haji Halim ditahan bersama AM, pihak yang mengurus kelengkapan dokumen ganti rugi pengadaan tanah jalan tol. Haji Halim dan AM diduga memalsukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal pada November-Desember 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, dua tersangka diduga memalsukan dokumen kepemilikan tanah untuk memperoleh dana ganti rugi. Padahal berdasarkan daftar nominatif yang sah, tanah tersebut bukan milik mereka, ujar Fani. Haji Halim akan ditahan selama 20 hari, mulai 10 hingga 29 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Apakjo, Palembang. Kami berkomitmen untuk mengungkap tuntas kasus ini dan menindak tegas siapapun yang terlibat. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyimpangan dalam proyek pemerintah, kata Fani. Ia menyebutkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Yang saya hormati rekan-rekan media dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin beserta jajaran serta KSIO. Di sini kita akan menyampaikan press release terkait perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi memasukkan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Betung Tempino Jambi tahun 2024. Sebelumnya kita informasikan bahwa setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan semuanya atas perintah, atas seizin, dan atas pengendalian dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kemudian terkait teknis penanganan perkara akan kita serahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Yang saya hormati rekan media, semua pers yang ada di Sumatera Selatan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi, kami dalam penanganan perkara ini Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan melakukan gelar perkara ekspos. Sebagaimana dalam rilis pers pertama kami di Kejaksaan Negeri Mumba pada tanggal 6 Februari 2025, kami telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu pertama HA selaku Direktur PT SMB, yang kedua AM selaku pihak mantan dari BPN Mumba yang mengurus dokumen untuk meminta ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Betung Tempino Jambi tahun 2024. Nah, dalam pers pertama itu, rekan-rekan media, saya sampaikan kami juga menaikkan penyidikan untuk pengelolaan kebun di luar HGU tanpa IU yang seluas 900 hektar, yang sekarang perkembangan perkaranya sedang dalam koordinasi dengan pihak BPKP. Karena pada saat itu kami sudah ekspos dengan BPKP menyampaikan masuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara. Nah, pada hari ini Senin tanggal 10 Maret 2005, tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dibantu tim Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan tim Intel dari Kejaksaan Negeri Palembang
dan dibantu oleh Kasiop Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan upaya paksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana ada surat perintah membawa tersangka yang ditandatangani oleh Kajari. Selanjutnya terhadap tersangka HA langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Saat dalam pemeriksaan, tersangka HA menolak untuk dalam pemeriksaan sehingga pemeriksaan pada saat itu tidak dilanjutkan kembali, ditutup dan ditandatangani termasuk oleh penasihat hukumnya. Lalu berikutnya, ya kan, penyidik melakukan upaya paksa melakukan tindakan penahanan rutan sebagaimana sprint penahanan nomor print 389/L-6-16 FD-1/03-2005 tanggal 10 Maret 2005 sampai dengan 20 hari ke depan. Nah, ditahan di rutan kelas 1A Pajak Palembang. Nah, untuk modus operandinya sebagaimana yang telah saya jelaskan pada saat dispersi di Kejaksaan Negeri Muba, bahwasanya pengadaan lahan tol ini adalah proyek strategis nasional. Mohon dicatat ya, ini proyek sejak tahun 2014 sudah ditetapkan oleh Presiden melalui Perpres tentang proyek pembangunan tol Trans Sumatera. Nah, penetapan Penlok pertama di tahun 2019 itu dibuka karena masuk dalam kawasan HGU-nya PT SMB yang mana direkturnya adalah HA. Sebagaimana teman-teman perlu ketahui, dalam proyek PSN sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, HGU itu sifatnya hanya dipinjam sementara. Kalau negara membutuhkan harus diberikan. Nanti mekanisme pergantiannya seperti itu. Nah, lalu dengan segala cara, ya kan, ini diajukan gugatan, Pak. 2 tahun berikutnya ada gugatan, dan pada saat Pemkab kalah, ya, di hari saya bilang masih batas upaya hukum itu dicabut sehingga gugatan ini inkrah. Lalu terbitlah Penlok kedua tahun 2024 seperti itu. Nah, terbit Penlok kedua ini trase tolnya itu lebih luas dari trase tol yang pertama. Nah, trase tol yang lebih luas ini sudah dikeluarkan oleh pihak BPN daftar nominatifnya, siapa pihak-pihak yang bakal diganti rupiah, ya kan? Nah, untuk beberapa bidang yang trase tol ini itu sudah dibilang oleh BPN, diputuskan itu adalah tanah negara. Nah, modusnya adalah, ya kan, PT SMP melalui HA. Pertama, HA memerintahkan AM yang kami tahan untuk melakukan sanggahan pertama. Dibawalah bukti-bukti dokumen yang bukan di tempat situ. Padahal AM ini adalah orang yang sejak dulu tahun 2006 dia kasih kumpulan di sana. Lalu dibilang sama BPN, ini bukan dasar kepemilikannya. Lalu diupayakan lagi dengan segala cara, ya kan, untuk meminta pergantian tol masuk di dalam daftar nominatif pergantian tol. Nah, ketika itu dari sinilah ada pemufakatan jahat, ya kan, untuk berupaya memasukkan dokumen atau memasukkan keterangan dokumen untuk meminta ganti kerugian 2 bidang tanah tol itu seluas 34 hektar. Caranya seperti apa? Bagaimana saya sampaikan, HA dengan AM, terus ada peran dari oknum pejabat dari pihak Muba, ya kan, itu membuat surat penguasaan fisik dan milik, ya, seakan-akan itu adalah punya PT SCB. Perlu teman-teman ketahui, badan usaha itu untuk melakukan pembangunan itu ada aspek legalitasnya, ada IU-nya, ada izinnya.
ada HGU-nya. Nah ini sudah diakui oleh Pak AA, itu di luar HGU dia. Dan ini diperkuat dengan tim kami, penyidik kami turun ke lapangan melakukan overlay dengan BPN bahwasanya memang itu trase yang diklaim itu adalah tanah milik negara, dan kami sudah memeriksa dua ahli termasuk dinas kehutanan, ya kan, di cross check dari peta satelit segala macam itu dulunya kawasan hutan seperti itu. Nah ini mungkin secara singkat seperti itu. Nah mungkin itu saja buat rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan, bahwasanya selalu yang menjadi pertanyaan kepada saya, ini kan nggak ada kerugian negaranya Pak. Saya bilang ini delik formil. Saya tidak harus memberikan kerugian negara, tapi teman-teman harus catat. Kalau tidak, sama negara hukum uang negara juga. Tolong tetap hambat. Kalau teman-teman menangani kerugian negaranya, tunggu hasil PKP. Kami dari mengusut tentang pengelolaannya berhasil hutan bayi. Nah, itulah informasi terkini kasus korupsi pengadaan tanah jalan tol Betung Tempino Jambi. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.